Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Zamil Aulia dengan NIM 23030150050 kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi pemodelan dan simulasi dari pertemuan 1 sampai 6. Untuk materi 1 yaitu ruang lingkup simulasi dan pemodelan, ringkasannya adalah simulasi berdasarkan konteks yang diberikan merupakan teknik untuk meniru atau mempertunjukkan proses atau fasilitas dunia nyata yang disebut sistem. Untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja, kita harus membuat asumsi-asumsi, seringkali dalam bentuk hubungan matematis atau logika yang membentuk model. Model ini membantu kita memahami perilaku dan hubungan dalam sistem tersebut. Jika hubungan dalam model cukup sederhana, metode matematika seperti aljabar, kalkulus, probabilitas dapat digunakan untuk mendapatkan solusi analitik. Namun, sistem dunia nyata seringkali terlalu kompleks untuk dievaluasi secara analitik. Dalam kasus ini, simulasi komputer digunakan untuk mengevaluasi model numerik dan data digunakan untuk memperkirakan karakteristik yang diharapkan dari model tersebut. Simulasi menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, seperti perancangan sistem manufaktur, evaluasi sistem persenjataan, penentuan persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak, perancangan sistem transportasi, dan evaluasi rancangan organisasi jasa. Singkatnya, simulasi menjembatani kesenjangan antara sistem dunia nyata yang kompleks dan kemampuan analitis kita yang terbatas. Dengan menggunakan model dan komputer, simulasi memungkinkan kita untuk mempelajari dan memprediksi perilaku sistem, membantu dalam pengambilan keputusan, dan perencanaan yang lebih baik di berbagai aplikasi. Lalu kemudian ada materi yang kedua yang berjudul simulasi dan pemodelan. Ringkasannya, simulasi adalah peniruan proses atau sistem dunia nyata yang dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan komputer. Simulasi melibatkan pembuatan data dan sejarah buatan sistem, pengamatan data tersebut, dan kesimpulan terkait karakteristik sistem. Simulasi berguna ketika mempelajari sistem kompleks, mengamati dampak perubahan, meningkatkan kinerja sistem, atau ketika metode analitik konvensional tidak memadai. Kalau model adalah representasi sederhana dari sistem, proses, atau teori. Bukan sistem itu sendiri, model tidak perlu memiliki semua atribut sistem yang sebenarnya. Mereka disederhanakan, dikendalikan, digeneralisasi, atau diidealkan. Model yang baik harus divalidasi untuk memastikan akurasi dan kegunaannya dalam penyelidikan dan prediksi perilaku sistem. Pembangunan model adalah proses iteratif yang melibatkan observasi sistem nyata, konstruksi model konseptual termasuk asumsi dan parameter, dan penerjemahan model ke dalam bentuk yang dapat diproses komputer. Model simulasi sistem peristiwa diskrit atau discrete event merupakan contoh model yang sering digunakan dalam simulasi. Lalu kemudian ada materi yang ketiga yang berjudul hubungan simulasi dan pemodelan dalam sebuah sistem. Sistem secara sederhana adalah kumpulan objek yang saling berinteraksi secara teratur atau bebas untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini bergantung pada konteks pembelajaran. Sebuah sistem bisa menjadi bagian kecil dari sistem yang lebih besar. S.C. Hamid dan Taylor tahun 1970 mendefinisikan sistem sebagai kumpulan kesatuan manusia dan mesin yang berinteraksi untuk mencapai tujuan akhir. Contohnya, dalam studi tentang bank, sistem bisa didefinisikan sebagai bagian yang berkaitan dengan teller dan antrian nasabah dan dapat diperluas untuk mencakup bagian lain bank sesuai kebutuhannya. Variabel penting dalam sistem ini meliputi jumlah teller yang sibuk, jumlah nasabah, dan waktu kedatangan nasabah.
Simulasi merupakan metode untuk mempelajari sistem melalui pemodelan, yaitu menjalankan model secara numerik dengan memberikan input dan mengamati outputnya. Model simulasi diklasifikasikan menjadi statik atau dinamik berdasarkan waktunya, deterministik atau stokastik berdasarkan komponen probabilistiknya, dan kontinu atau diskrit berdasarkan perubahan status terhadap waktu. Simulasi sistem peristiwa diskrit misalnya memodelkan sistem di mana variabel keadaan berubah pada titik waktu diskrit menggunakan metode numerik, bukan analitik, untuk menjalankan model dan mengamati hasilnya. Verifikasi dan validasi model sangat penting dalam simulasi. Verifikasi memastikan model dibangun dan diprogram dengan benar. Sedangkan validasi memastikan model merepresentasikan sistem nyata secara akurat. Proses validasi bersifat iteratif, membandingkan model dengan sistem nyata dan memperbaiki model jika diperlukan. Ini merupakan bagian integral dan pengembangan model, bukan tugas terpisah setelah model selesai dibuat. Lalu kemudian ada materi pertemuan keempat yang berjudul studi, simulasi, dan pemodelan dalam sebuah sistem. Ringkasannya, dokumen ini membahas studi simulasi dan pemodelan dalam sebuah sistem, meliputi 12 langkah utama. Yang pertama itu ada formulasi masalah, yang kedua penetapan tujuan dan perencana proyek, yang ketiga konseptualisasi model, yang keempat pengumpulan data, yang kelima penerjemahan model, yang keenam verifikasi, yang ketujuh validasi, yang kedelapan desain eksperimen, yang kesembilan produksi runs dan analis, yang kesepuluh pengulangan eksperimen, yang kesebelas dokumentasi dan pelaporan, lalu yang terakhir implementasi. Penjelasan rinci diberikan untuk setiap langkah, termasuk pendekatan proses dan pendekatan peristiwa dalam konseptualisasi model, serta metode pengumpulan dan analisis data. Kelebihan dan kelemahan simulasi juga dibahas, menekankan pentingnya validasi model dan desain eksperimen yang tepat. Selanjutnya, dokumen tersebut menjelaskan jebakan yang dapat menyebabkan kegagalan simulasi, seperti tujuan yang tidak jelas dan desain eksperimen yang tidak memadai. Fitur-fitur software simulasi yang dibutuhkan juga diuraikan, meliputi pembangkitan bilangan random, pemajuan waktu simulasi, dan pengumpulan data. Terakhir, dokumen mencantumkan topik tugas kelompok yang berkaitan dengan simulasi dan pemodelan, termasuk pembuatan presentasi PowerPoint, terus pencarian studi kasus, pembuatan simulasi pemodelan, presentasi di kelas, demonstrasi software, pemodelan simulasi, dan pengumpulan file presentasi. Secara keseluruhan, dokumen ini memberikan panduan komprehensif tentang studi simulasi dan pemodelan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, serta menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan validasi model untuk memastikan hasil simulasi yang akurat dan bermanfaat. Lalu, materi pertemuan kelima yang berjudul Langkah Dasar dan Contoh Simulasi Antrian. Ringkasannya, langkah-langkah dasar simulasi, khususnya simulasi antrian, langkah-langkah tersebut meliputi penentuan karakteristik masukan. Biasanya dimodelkan sebagai distribusi probabilitas, konstruksi tabel simulasi yang menspesifikasikan masalah dan mencakup masukan dan respon, serta pembangkitan nilai berulang untuk setiap masukan dan evaluasi fungsi. Ini merupakan kerangka dasar untuk membangun model simulasi yang akurat. Komponen-komponen utama dalam sistem antrian seperti populasi pemanggil biasanya tidak terbatas, terus kedatangan yang terjadi secara acak, mekanisme pelayanan dengan waktu pelayanan acak berdasarkan distribusi probabilitasnya. Kapasitas sistem tanpa batasan dalam contoh ini, dan disiplin antrian misalnya FIFO atau first in first out. Komponen-komponen ini sering berinteraksi untuk membentuk dinamika sistem antrian. Aliran sistem antrian yang didefinisikan melalui distribusi probabilitas waktu antara kedatangan dan waktu pelayanan,
Stabilitas sistem bergantung pada perbandingan laju pelayanan dan laju kedatangan. Konsep keadaan di jumlah unit dalam sistem dan status pelayan dan peristiwa stimulan yang mengubah keadaan sistem. Juga penting bersamaan dengan clock simulasi yang melacak waktu simulasi. Diagram aliran dan tabel yang dijelaskan dalam teks membantu memvisualisasikan dan mengelola proses simulasi. Lalu yang terakhir, materi pertemuan ke-6 yang berjudul contoh-contoh simulasi. Ringkasannya adalah, simulasi adalah teknik penting dalam berbagai bidang, termasuk pemodelan sistem antrian, inventaris, reliabilitas, dan bahkan masalah militer. Ini dari simulasi terdekat pada penggunaan keacakan, terutama melalui bilangan acak yang terdistribusi uniform. Karena bilangan acak sejati sulit dihasilkan, digunakan bilangan acak bayangan seperti pseudo-random numbers atau tabel digit acak. Proses simulasi melibatkan penetapan karakteristik data masukan, konstruksi tabel simulasi, pembangkitan variabel acak, dan analisis hasil. Dalam konteks sistem antrian, simulasi membantu memahami perilaku antrian dengan memodelkan entitas, keadaan, dan peristiwa yang relevan. Misalnya, simulasi kedatangan dan pelayanan pelanggan dapat memberikan wawasan tentang statistik antrian. Selain sistem antrian, simulasi juga berguna dalam evaluasi alternatif dalam masalah reliabilitas dan pemecahan masalah terkait inventaris. Namun, pendekatan tabel simulasi memiliki keterbatasan dalam menangani ketergantungan kompleks antar entitas. Sebagai contoh, simulasi sistem inventory M dan N, evaluasi alternatif masalah reliabilitas, dan bilangan normal acak untuk masalah militer. Untuk mengatasi keterbatasan ini, metode simulasi yang lebih canggih diperlukan. Mungkin itu saja presentasi saya terkait ringkasan materi pemodelan dan simulasi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.